Terungkap dari visum, Syafiq tewas 15 hari sebelum ditemukan. Titik terang kasus hilangnya pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridhan Ali Razan, 18, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Slamet via Gunung Malang akhirnya terungkap. Hasil pemeriksaan medis menyimpulkan, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 15 hari sebelum ditemukan, tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Jenazah Syafiq sendiri telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur Gunung Malang dan tiba di rumah sakit pada pukul 15.50 WIB, Kamis, 15 Januari 2026. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnomo, menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya korban. Ia memastikan pihak kepolisian siap mengawal proses pemulangan jenazah hingga ke kediaman keluarga di Magelang. Kami segenap stakeholder terkait menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Kami juga siap mengawal jenazah sampai ke rumah duka di Magelang dan menyerahkannya langsung kepada pihak keluarga, ujarnya kepada awak media, Kamis, 15 Januari 2026. Ia menjelaskan, dari pihak rumah sakit telah dilakukan visum luar terhadap jenazah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya luka akibat penganiayaan atau tanda-tanda kekerasan. Dari hasil visum luar, tidak ditemukan tanda penganiayaan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga, dan keluarga telah membuat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi atau pemeriksaan lanjutan, jelasnya. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Polres Purbalingga pun telah secara resmi menyerahkan jenazah almarhum kepada keluarga untuk dimakamkan. Luka parah tulang. Sementara itu, Dr. Gunawan, salah satu dokter forensik RSUD Goeteng Taroena di Brata Purbalingga, yang melakukan visum terhadap Syafiq, memaparkan hasil pemeriksaan luar secara rinci. Hari ini pemeriksaan yang kami lakukan adalah visum luar. Dari identifikasi awal, korban berjenis kelamin laki-laki, ujarnya. Ia mengungkapkan, dari kepala hingga ujung kaki, kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari pemeriksaan kepala tidak ditemukan jejas atau tanda kekerasan. Begitu juga di leher, dada, maupun perut, tidak ditemukan tanda penganiayaan atau kekerasan, katanya. Namun, saat melakukan pemeriksaan pada anggota gerak, tim medis menemukan luka pada bagian paha kiri. Pada ekstremitas bawah kiri ditemukan luka berukuran sekitar 6 cm x 5 cm. Di lokasi luka tersebut terdapat tanda-tanda patah tulang paha kiri. Secara visual terlihat adanya deformitas atau perubahan bentuk bila dibandingkan dengan kaki kanan, dan saat diraba memang terdapat tanda patah tulang, jelasnya. Terkait estimasi waktu kematian, Dr. Gunawan menyebut korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 15 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 15 hari, dilihat dari kondisi jenazah dan keberadaan belatung, ungkapnya. Meski ditemukan patah tulang, Dr. Gunawan menegaskan, pihaknya tidak dapat memastikan penyebab kematian, apakah akibat jatuh atau sebab lainnya, karena pemeriksaan yang dilakukan hanya pemeriksaan luar saja. Untuk penyebab pasti kami tidak bisa menyimpulkan, karena ini hanya pemeriksaan luar. Namun dari hasil visum luar ini memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan, tegasnya. Dengan hasil tersebut, proses penanganan jenazah Syafiq Ridhan Ali Razan pun memasuki tahap akhir. Jenazah kini telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Proses ini pun sekaligus mengakhiri pencarian panjang yang sempat menyita perhatian publik dan mengundang empati luas dari masyarakat. Evakuasi jenazah Syafiq Ali ditemani hujan dan kabut tebal. Hujan gerimis yang turun sejak siang hari berpadu dengan kabut tebal, menyelimuti jalur pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Kamis, 15 Januari 2026, sore. Di tengah cuaca yang tidak bersahabat itu, puluhan relawan SAR gabungan akhirnya perlahan menuruni gunung sembari menandu jenazah Syafiq Ali, 18, pendaki asal Magelang yang sempat dilaporkan hilang sejak 28 Desember 2025. Keputusan tim untuk memindahkan jalur evakuasi dari jalur Dipajaya ke Gunung Malang bukanlah tanpa alasan. Rescuer Kantor SAR Semarang Unit Siaga Semarang, Handika Hengki menjelaskan, perubahan jalur tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi lapangan dan pertimbangan keselamatan. Pertimbangannya karena kita memang telah menggaet SAR gabungan dari base camp setempat. Mereka lebih paham jalur-jalur Gunung Slamet, sehingga disepakati bersama agar teman-teman di atas untuk melalui jalur Gunung Malang, ujarnya saat dijumpai di lokasi, Kamis, 15 Januari 2026, sore. Syafiq diketahui mendaki secara tektok melalui jalur Dipajaya, Pemalang. Namun,
Setelah dilakukan analisis kondisi medan, tim menilai jalur Gunung Malang lebih memungkinkan untuk proses evakuasi. Meski demikian, Handika menyebut proses evaluasi jenazah tidaklah berjalan semudah itu. Menurutnya, cuaca yang hujan dan kabut yang tebal menjadi kendala utama yang dihadapi para relawan. Kendala utama tentu cuaca. Hujan, jalur yang terjal dan licin ini menjadi hambatan bagi rekan-rekan relawan di lapangan, ujarnya. Adapun, jenazah Syafiq sendiri ditemukan pada Rabu, 14 Januari 2026, di sekitar pos 9 atau tepatnya di kawasan Batu Langgar, jalur Gunung Malang. Dari lokasi tersebut, proses evakuasi dilakukan secara estafet dengan cara ditandu. Untuk proses ini, Handika mengatakan melibatkan hingga 70 personel SAR gabungan. Jenazah pun akhirnya berhasil tiba di bawah sekitar pukul 14.18 waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya jenazah akan langsung dibawa ke RSUD Goeteng Taroena di Brata Purbalingga untuk dilakukan proses otopsi. Setelah serah terima, penanganan selanjutnya menjadi ranah kepolisian, tutupnya. Diberitakan sebelumnya, Syafiq Ali dinyatakan hilang saat melakukan pendakian tektok di Gunung Slamet via Dipajaya, Pemalang. Setelah 17 hari pencarian, ia akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Awalnya proses evakuasi akan dilakukan di hari ditemukan korban, namun karena cuaca yang tidak mendukung, korban baru bisa dievakuasi sehari setelahnya. Ini kami nanti mohon koreksi, jadi kami dari hasil pemeriksaan kami hanya melakukan otopsi luar ya. Dan dari pemeriksaan luar itu yang pertama jenis kelamin kan itu laki-laki. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari kepala sampai anggota gerak paling bawah, dan ini yang paling utama kita menemukan bahwa korban atau jenazah ini sudah dikerumuni belatung, dan belatung yang paling panjang itu diukur itu 1,5 cm. Dari pemeriksaan kepala tidak ditemukan jejas, dalam arti tidak ada paksa atau apa itu. Kemudian di leher juga tidak ada, di dada maupun perut tidak kita temukan jejas. Pada saat pemeriksaan anggota gerak atau ekstremitas inferior bawah kiri itu kita temukan adanya luka ukurannya 6 cm kali 5 cm, dan di tempat luka tersebut setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ada tanda-tanda bahwa tulang paha kiri itu patah. Jadi pemeriksaan itu ada deformitas. Jadi deformitas itu perubahan perbedaan bentuk antara yang kiri dan yang kanan. Setelah kita raba, ternyata memang ada tanda-tanda patah tulang paha. Dok, kira-kira kemungkinan meninggalnya itu sudah berapa lama? Diperkirakan mungkin kurang lebih sekitar 15 hari dari saat pemeriksaan ini, kurang lebih ya. Biasanya kita berdasarkan patokan dari belatungnya itu.